Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pradiska dengan NIM 1032023 mahasiswa semester 5 dari Prodi Pendidikan Matematika IAIN Langsa. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya saat menghadapi banjir bandang yang melanda kampung halaman saya, yaitu Desa Lok Dalam, Kota Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Peristiwa ini bermula pada hari Senin, tanggal 24 November. Pada hari itu, saya masih menjalani aktivitas perkuliahan seperti biasa di Langsa. Sejak pagi, langit terlihat mendung, namun belum ada tanda-tanda bahwa bencana besar akan terjadi. Setelah mata kuliah terakhir selesai, pada sore hari, hujan deras tiba-tiba turun tanpa henti. Hujan itu sangat lebat, seolah mencurahkan seluruh isinya ke bumi. Tubuh saya basah kuyup, pakaian yang saya kenakan tak mampu menahan derasnya air hujan yang mengguyur. Dalam perjalanan pulang dari Langsa menuju rumah saya di Kota Perlak, saya ditemani oleh suara hujan yang begitu ribut dan angin yang bertiup kencang. Jalanan terlihat gelap, licin, dan dipenuhi genangan air. Namun saat itu saya masih berpikir bahwa hujan ini hanyalah hujan biasa, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Saya tiba di rumah sekitar pukul 6 sore. Hujan masih terus mengguyur tanpa jeda hingga malam hari. Bahkan hingga tanggal 25 November pagi hari, hujan belum juga berhenti. Perlahan air mulai naik ke sekitaran kampung kami di Lok Dalam. Beberapa warga sudah mulai bersiap-siap membereskan pakaian dan barang-barang penting sebagai antisipasi jika air semakin tinggi. Saat itu, air belum masuk ke rumah kami, namun saya dan keluarga mulai merasa cemas. Saya membereskan pakaian dan menyimpan barang-barang penting, takut jika sewaktu-waktu air meluap masuk ke dalam rumah. Malam harinya, beberapa tetangga dan warga kampung yang rumahnya lebih dulu terendam mulai mengungsi ke rumah kami, karena posisi rumah kami sedikit lebih tinggi dibanding rumah mereka. Memasuki tanggal 26 November pagi, keadaan semakin memburuk. Air akhirnya masuk ke dalam rumah kami dengan ketinggian setumit kaki. Sementara di halaman rumah, air sudah mencapai selutut. Aktivitas kami menjadi sangat terbatas. Kami hanya bisa bertahan di dalam rumah sambil terus memantau kondisi air yang perlahan tapi pasti terus naik. Pada tanggal 27 November, air naik dengan sangat cepat. Arusnya semakin deras dan menakutkan. Kami mulai panik karena air di dalam rumah sudah setinggi lutut. Sedangkan di luar rumah, air sudah mencapai sepinggang orang dewasa. Dalam kondisi tersebut, saya dan keluarga akhirnya memutuskan untuk mengungsi. Karena situasi sudah tidak memungkinkan untuk bertahan di rumah. Kami mengungsi ke toko. Alhamdulillah di sana ketinggian air tidak setinggi di rumah kami. Kami tinggal di toko selama 4 malam 3 hari. Hari-hari di pengungsian terasa sangat panjang dan penuh kecemasan. Kami terus memikirkan kondisi rumah yang ditinggalkan, serta keselamatan warga lain yang mungkin mengalami kondisi jauh lebih parah. Setelah air mulai surut, saya dan keluarga akhirnya kembali ke rumah. Saat melihat kondisi rumah, hati saya langsung terenyuh. Lumpur, sampah, dan sisa-sisa banjir memenuhi hampir seluruh bagian rumah. Kami mulai membersihkan rumah secara perlahan, satu demi satu dengan tenaga seadanya. Namun, di tengah proses pembersihan itu, saya sangat terkejut melihat kondisi dapur rumah kami yang longsor akibat terjangan air. Musola kecil tempat saya dan keluarga biasa melaksanakan sholat juga ikut ambruk dan rusak. Teras rumah pun hancur dihantam derasnya arus banjir. Hati saya terasa perih melihat rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung kini rusak akibat bencana alam. Meski begitu, saya mencoba menguatkan diri dengan melihat kondisi tetangga yang ternyata jauh lebih parah. Ada rumah warga yang airnya sudah mencapai atap rumah, bangunan rusak berat, dan hampir seluruh perabotan hanyut atau rusak. Bahkan banjir bandang tersebut membawa duka mendalam bagi warga sekitar. Ada 3 anak yang hanyut terbawa arus banjir, di mana 1 anak meninggal dunia dan 2 anak lainnya berhasil selamat. Meskipun mengalami luka dan trauma yang mendalam, peristiwa ini menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan dan tak akan pernah saya lupakan. Di tengah kehancuran dan kesedihan tersebut, saya menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu rasa syukur. Saya bersyukur karena saya dan keluarga masih diberikan keselamatan. Meskipun rumah kami rusak dan banyak perabotan yang hancur, kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bangkit kembali.
Banjir bandang ini mengajarkan saya tentang arti kesabaran, kebersamaan, dan kepedulian antara sesama. Di saat bencana datang, kami saling membantu tanpa melihat perbedaan. Saya percaya bahwa setiap musibah pasti membawa pelajaran dan hikmah bagi yang mengalaminya. Demikian cerita pengalaman saya saat menghadapi banjir bandang di kampung halaman. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur, waspada terhadap alam, dan saling membantu dalam kondisi apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung tawa, Aceh menangis. Di hari itu, anak-anak bermain di halaman rumah. Tawanya seakan mengundang nur di angkasa. Langkah-langkah kecil berlarian mengejar perahu kertas di pinggiran parit yang tenang. Langit yang kelabu belum sepenuhnya menutup cahaya. Ibunya datang dan berpesan, "Jangan jauh, Nak," dengan senyum tulus yang disimpan diam-diam. Hujan datang menghampiri, bukan sebagai rindu, bukan sebagai penawar, melainkan murka yang menghantam tanah rincung. Tanpa aba-aba, air datang menjemput, menghapus garis pintu, menghapus jejak kaki kecil, menenggelamkan perahu kertas bersama tawa yang belum sempat usai. Anak itu membisu, mata yang tadi menyimpan senyum kini menjadi puing isak tangisan. Ia terus mencari rumah yang tadinya megah, kini lenyap di telan derasnya arus. Ibu yang tadi dekat, kini direnggut air yang bergerak terlalu cepat. Sisa-sisa yang terdengar bukan lagi canda tawa, melainkan isak tangisan yang pecah di dada pengungsian. Ia memeluk lutut kecilnya yang menggigil di bawah langit tanpa janji. Aceh, tanah yang hebat. Aceh, tanah yang megah. Aceh, tanah yang kuat. Disinilah seorang anak belajar terlalu dini bahwa banjir bisa merampas rumah, mainan, bahkan masa kecilnya. Ya Allah, kuatkan yang lemah, tenangkan yang takut, jadikanlah setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa kami pernah hancur, dirampas ombak kesedihan, namun tidak kau tinggalkan.